Mulailah belajar untuk mempositifkan apa yang ada dalam dirimu, mulai dari hati, pikiran, lingkungan, dan juga pertemanan. Karena itu sangat membantu untuk menciptakan sebuah kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Seiring berjalannya waktu, pertemanan tidak hanya membahas hal-hal yang seru atau hal-hal yang menyenangkan. Karena usia yang bertambah, tanggung jawab yang bertambah, akan selalu seiring dengan ujian yang bertambah. Nah, pertemanan kalau dulu mungkin hanya happy dengan sekedar jajan bersama, jalan-jalan bersama. Kini tidak lagi ya, karena adanya harapan yang makin meningkat dan ujian yang harus diselesaikan. Dalam menjalani ini semua, selain keluarga inti, kita juga butuh dukungan untuk membuat kita jauh-jauh lagi lebih baik untuk membuat sebuah perubahan. Jangan pernah heran kalau ada temen yang dulunya deket banget nih, tiba-tiba sekarang kayak hilang di telan bumi karena mungkin ngerasa kita udah gak satu server lagi. Jangan bersedih ya teman-teman, karena ketika stres kamu hadirkan di pikiran, maka seluruh jalan keluar itu tidak akan muncul dari pikiran kamu sudah dipenuhi hal-hal yang negatif. Nah, untuk hari ini Bune mau ngebahas 3 teman yang wajib banget bukan kamu hindari, bukan kamu putuskan, tapi setidaknya kamu memberikan jarak agar uang kamu, penghasilan kamu itu semakin bahagia ketika kamu terima. Secara logika, ketika marah menerima gaji yang kita anggap kurang, itu juga gak akan bertambah kan. Ketika bersyukur juga gak langsung nambah nominalnya, tapi minimal ada rasa bahagia yang coba kita tumbuhkan dari dalam jiwa. Nah, 3 teman ini akan berpengaruh banget supaya kamu selalu bahagia dalam mengelola uang. Yang pertama adalah teman yang mengeluh. Jadi gini loh, ada orang-orang yang datang sama kita untuk ngeluh, kita kasih solusi, tetap aja keluarnya keluhan. Kenapa? Karena isi pikirannya memang cuma keluhan, gak ada solusi, gak mau berubah, gak mau ada jalan keluar. Nah, itu yang berbahaya banget teman-teman. Apalagi bagi kaum perempuan ya, yang notabene-nya kadang-kadang suka ikut-ikutan. Sebagai contoh, apabila dalam kelompok tersebut lagi nyeritain kebaikan suaminya ya, mulai dari dikasih hadiah ulang tahun, mulai dikasih bonus belanja, maka secara alam bawah sadar kita juga akan mencari gitu, apa ya kebaikan suami aku juga loh dulu dikasih hadiah tas, padahal mungkin dikasihnya itu udah sekitar 2, 3, 4 tahun yang lalu. Nah itulah, nah balik lagi, ketika semuanya dalam kelompok yang lagi ngeluh, ya udah akan ikut terus-terusan ngeluh. Suami aku gajinya mah kurang, apalagi suami aku 3 bulan gak naik-naik gaji. Iya masa tiap bulan naik gaji sih Marimar? Enggak ya teman-teman. Jadi ketika apalagi kita kaum perempuan yang dipercaya untuk mengatur keuangan, teman ini sangat berpengaruh. Kalau isinya temennya cuma tukang ngeluh, sementara kita coba hadirkan solusi juga dia gak mau. Gini ya simpelnya, ketika kita punya 1000 alasan untuk tidak membuat perubahan, ayo dong kita hadirkan 1000 alasan untuk tidak mengeluhkan keadaan. Wow. Karena sebenarnya di bawah kita tuh masih banyak banget yang Allah kasih ujian berlebih untuk kekurangan harta. Jadi itu ya, ketika kamu udah punya temen yang memang kerjanya tuh cuma ngeluh tanpa mau melakukan perubahan, baik mengeluh di sosial media Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, wow itu hati-hati banget. Apalagi kalau yang suka ngeluhnya langsung update status, wow itu juga hati-hati banget. Karena kalau kita merasa diri ini nih cukup perhatian dan sangat cukup penghargaan, kita insya Allah gak butuh lagi perhatian lewat sosial media. Ya kalau bisa hadirkan di sosial media tuh hal-hal yang bisa menginspirasi, hal-hal yang menunjukkan kita bahagia, kita menunjukkan hal-hal yang dewasa. Kenapa? Boleh jadi kamu nyindir 1 orang, tapi yang tersindir bisa 10 orang. Itu akan menambah lagi permasalahan dalam kehidupan. Bukan orangnya baperan, kamu juga isengan sih punya masalah sedikit langsung diupdate status WhatsApp. Jangan ya. Mulai yuk kita lakukan perubahan, kita update selalu hal-hal yang berpositif, sehingga kita lagi gak punya celah untuk mengeluh dan melakukan hal-hal yang negatif. Di awal bulan kamu Bun Ai ya, video kamu nih menampar ya. Sekali lagi ini hanya pengalaman sebagai ibu rumah tangga biasa, gak ada maksud menyindir siapapun. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendengarkan dan melihat dengan hati yang terbuka. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke poin kedua, teman yang wajib kayak corona nih, kita jaga jarak. Yaitu adalah teman yang menyamakan standar hidup kita harus sama kayak dia. Nah ini juga hati-hati teman-teman. Kadang-kadang ada beberapa orang yang ngerasa kamu tuh
harusnya nggak pakai barang itu, kan gaji suami kamu sekian. Sama anak jangan pelit-pelit lah, harta nggak dibawa mati, healing lah, jalan-jalan setiap minggu. Sekarang ada reward apa sih? Ada penghargaan apa yang di dalam diri kamu dilakukan dalam satu minggu sehingga kamu harus merayakannya terus-menerus. Ingat ya, kita sedang berhemat semata-mata bukan untuk menjadi sultan, tapi bertahan di tengah ujian dan tidak menjadi cibiran. Nah, kadang-kadang standar hidupnya orang lain kamu masukkan ke standar hidup kamu, itu yang bakalan jadi beban. Kamu bakalan insecure, kamu bakalan ngerasa kok aku pelit banget ya, kok dia aja bisa masa aku enggak. No. Sekali lagi, setiap orang memiliki jalan hidup, prioritas, tujuan yang berbeda-beda. Ayo dong, come on. Kita fokus aja sama tujuan kita. Kalau dia bisa belanja setiap minggu, dia bisa happy-happy di setiap minggu, nggak apa-apa. Kita juga jangan masuk ke ranahnya. Mungkin hal itu yang bisa membuat dia bahagia. Nah, hal yang bisa membuat kita bahagia adalah menyiapkan masa depan anak-anak. Kita tahu ya seberapa besar penghasilan suami kita sendiri. Kita tahu seberapa nanti kita bersusah-susah di tengah bulan kalau mengikuti gaya hidupnya dia. Jadi ayo, kita harus lebih membangkitkan lagi semangat dalam jiwa bahwa ini memang jalan hidup saya. Ini adalah hal yang saya pilih untuk selalu bahagia. Kalau kamu bahagia dengan cara kamu gak apa-apa. Jangan juga gara-gara standar hidup yang orang lain lihat udah sukses, punya rumah besar, mobilnya oke, itu menjadikan beban kamu kalau mau hidup sederhana. Malulah sama tetangga, nanti disangka pelit. Malulah masa dia liburan aku enggak. Ingat ya teman-teman, dalam kehidupan kita tidak boleh serakah. Ketika kita bahagia dengan komentar yang baik, maka kita harus terima kalau ada komentar yang jahat. Dibanding kita memaksakan sampai harus berhutang di atas kemampuan, sekali lagi hutang gak boleh salahkan kalau memang masih kejangkau untuk membayarnya. Yang jadi masalah tuh kadang-kadang kita berhutang di atas kemampuan, membelanjakan yang akan menjadi sampah supaya hanya terlihat mewah. Buat apa? Kita hidup jangan mau ngebahagiain orang lain aja, kita harus ngebahagiain diri kita sendiri. Kita hidup bahagia dengan kita berhemat, kita hidup bahagia dengan kita memakan, meminum dengan segala yang memang saat ini mampunya segitu. Jadi ketika orang lain memiliki standar yang ideal untuk hidup kita, jangan dijadikan patokan untuk kita menjalani kehidupan sehingga nanti kita stres sendiri. Ada yang ngerasa gak kayak gitu? Kalau ada yang ngerasa boleh dong tulis-tulis di kolom komentar. Sampai menit ini Bun Ai mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang senantiasa mendukung channel keluarga Bun Ai. Like, komen positif, subscribe kalau berkenan. Boleh bantu Bun Ai share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Meninggalkan komentar menjadikan mood booster loh bagi Bun Ai pribadi. Jadi boleh ya luangkan waktu sedetik 2 detik untuk menuliskan komentar terbaik. Kalau teman-teman mau sharing sama Bun Ai, bisa juga langsung follow IG keluarga _Bun Ai. Oke, langsung aja kita masuk ke poin ketiga, yaitu teman yang senantiasa merendahkan. Nah, Bun Ai mau ngebahas nih, kita boleh gak sih Bun Ai ceritain nikmat kita sama orang-orang? Boleh banget. Katanya sih namanya itu tahaddatsu bin nikmah. Jadi menceritakan karena kita merasakan nikmat Allah yang luar biasa. Nah, bedanya apa nih sama sombong Bun Ai? Bedanya simpel banget. Kalau kita menceritakan nikmat Allah, yang pertama nih, kita harus tahu banget yang kita ceritakan tidak memiliki kondisi sebaliknya. Contoh, kita mau ngomongin suami kita naik gaji sampai puluhan juta, amin gitu ya. Jangan kita ceritakan sama teman kita yang baru di PHK, itu menyakiti. Atau kita menceritakan kita selalu sehat sama orang yang lagi sakit, nah itu juga menyakitkan. Syarat yang kedua adalah tidak memasuki ranah siapapun. Contoh ya, aduh alhamdulillah banget suami aku naik gaji, bersyukur banget sama Allah. Suami kamu naik gaji apa enggak? Kalau aku jadi kamu mah aku udah marah-marah. Tanya dong sama suami kamu, masa gajinya segitu-gitu aja? Nah, itu udah masuk tuh ke ranah orang lain dan merendahkan. Jadi itu akan membuat pernikahan yang tadinya adem ayem gara-gara cerita kamu yang luar biasa hiperbola itu akan membuat runyam cinta-cinta kasih yang mereka rajut di tengah keterbatasan. Aduh, di awal bulan ya, romantis banget kan. Jangan ya. Jadi kalau kita mau menceritakan boleh, tapi tidak boleh merendahkan dan masuk ke ranah siapapun.
Contoh lagi nih, alhamdulillah anak aku tuh seneng banget makan ayam goreng. Nggak usah masuk ke ranah, anak kamu kok makannya tahu tempe mulu sih? Jangan. Kalau mau dia makan ayam juga, bawain ayam di rumah kamu, lalu kasih ke mereka. Nah, nggak salah juga sih kita punya teman-teman yang julid kayak gitu. Karena itu adalah jalan Allah ya, jalan ninjanya Allah. Memberikan kita pahala tanpa ngapa-ngapain gitu. Cuma cukup diem dengerin mereka, hati kita tata, sabar, dapat pahala. Enak banget kan? Nggak ibadah apapun, cuma dengerin doang loh. Kita tata hati, bersabar, jangan mendoakan yang jelek ya. Alhamdulillah meskipun jantung rasanya sakit gitu dengan komentarnya mereka, tapi kita tata kelola, kita yakin bahwa ini adalah jalan ninjanya Allah dapetin pahala dan mudah-mudahan berbuah berkah. Ya udah happy lagi aja. Oke teman-teman, jadi 3 teman itu wajib banget sih dijaga jaraknya. Karena zaman sekarang waktu tuh cepet banget. Kalau kita nggak pintar-pintar mengelola kebahagiaan kita nggak pintar-pintar melakukan perubahan, wow, bersiap ya. Tahu-taunya udah tua aja. Tahu-taunya kita nanti dalam kesulitan yang terus-menerus, yang memang kita sendiri nggak mau keluar dari kesulitan tersebut. Kita mulai yuk cari teman-teman yang bisa membawa kita nih ke arah perubahan yang lebih baik, mendukung perubahan kita sehingga kita nggak menjadi lilin, terlihat terang bagi siapapun, tapi membakar diri kita sendiri. Jangan pernah takut juga untuk menjadi sebuah lampu yang menerangkan banyak orang meskipun jauh di luar sana, tapi kadang-kadang terlihat panas bagi orang yang dekat. Lakukanlah semuanya dengan bahagia dan mengharap ridho dari Allah Ta'ala gitu ya. Meskipun yang kita lakukan kayak belum nampak nih dalam kehidupan kita, nggak apa-apa. Berdoa, siapa tahu ya keberkahannya belum hadir dalam hidup kita saat ini, tapi menjadi keberkahan untuk anak-anak kita nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Masya Allah ya, di hari Sabtu ini jadi bermelo-melo ria. Oke, itu aja bisa Bunda sharing untuk hari ini. Happy weekend ya, yang belanja bulanan, yang lagi jalan-jalan mau liburan, nggak apa-apa. Yang penting semuanya terbudget dengan baik, jangan berlebih-lebihan. Bukan katanya Bun Ai, tapi katanya Allah, supaya kita nggak jadi temennya setan. Oke, sampai jumpa lagi di video Bun Ai selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.